Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herani dengan NIM 23202038612111148 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Keuangan Syariah. Adapun materi yang saya ambil yaitu manajemen saving dan hutang. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu manajemen saving. Apa sih itu manajemen saving? Manajemen saving merujuk pada proses perencanaan dan pengelolaan tabungan untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Ini melibatkan pengaturan pendapatan dan pengeluaran serta strategi untuk menabung secara efektif. Nah, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu pentingnya manajemen saving. Yang pertama, untuk keamanan finansial, menyediakan dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis yang mendadak, mengurangi stres finansial dan memberikan rasa aman. Yang kedua, investasi untuk masa depan, menabung untuk tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak, pembelian rumah, atau pensiun, memanfaatkan bunga majemuk yang dapat meningkatkan jumlah tabungan seiring waktu. Adapun poin kedua yang akan saya bahas yaitu strategi menabung. Yang pertama, membuat anggaran. Identifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran bulanan. Alokasikan persentase tertentu dari pendapatan untuk tabungan. Menerapkan prinsip 50-30-20. 50% untuk kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, 30% untuk keinginan hiburan dan liburan, 20% untuk tabungan dan investasi. Yang ketiga, yaitu automasi tabungan. Mengatur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan setiap bulan. Memastikan bahwa menabung menjadi prioritas tanpa harus diingatkan secara manual. Yang keempat, pilih produk tabungan yang tepat. Pilih rekening tabungan dengan bunga tinggi atau produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, misalnya reksadana atau deposito. Baik, yang berikutnya akan saya bahas yaitu tentang manajemen hutang. Apa sih itu manajemen hutang? Manajemen hutang adalah proses pengelolaan utang agar tetap dalam batas wajar dan dapat dibayar tepat waktu, sehingga tidak mengganggu arus kas dan kesehatan finansial. Adapun tujuan manajemen hutang adalah yang pertama, mengurangi beban keuangan, menghindari utang berlebih yang dapat menyebabkan stres finansial, memastikan cicilan utang tidak mengganggu kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan skor kredit. Pembayaran utang tepat waktu membantu membangun reputasi kredit yang baik. Skor kredit yang baik penting untuk mendapatkan pinjaman di masa depan dengan suku bunga lebih rendah. Adapun jenis-jenis hutang, yang pertama, hutang produktif, digunakan untuk investasi yang menghasilkan pendapatan seperti pinjaman pendidikan atau modal usaha. Yang kedua, hutang konsumtif, digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan tidak menghasilkan pendapatan seperti hutang kartu kredit. Adapun strategi pelunasan hutang. Yang pertama, metode snowball. Fokus pada pelunasan hutang terkecil terlebih dahulu, memberikan motivasi karena melihat hasil cepat dari pelunasan hutang. Yang kedua, metode F-Lens. Fokus pada pelunasan hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, mengurangi total biaya bunga dan mempercepat pelunasan hutang secara keseluruhan. Yang ketiga, konsolidasi utang. Menggabungkan beberapa utang menjadi satu pinjaman dengan suku bunga lebih rendah, memudahkan pembayaran dan mengurangi beban bunga. Keempat, evaluasi kebutuhan versus keinginan. Sebelum mengambil utang baru, pertimbangkan apakah itu benar-benar diperlukan. Yang kelima, gunakan kartu kredit secara bijak. Hanya gunakan kartu kredit untuk pembelian yang dapat dilunasi dalam periode tagihan tanpa menumpuk bunga. Itulah tadi pembahasan saya mengenai manajemen saving dan manajemen hutang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu manajemen saving dan hutang adalah dua aspek penting dalam mencapai stabilitas keuangan. Dengan menabung secara teratur dan mengelola hutang dengan bijaksana, individu dapat membangun masa depan keuangan yang lebih baik. Edukasi diri mengenai literasi keuangan serta penerapan strategi yang tepat akan sangat membantu dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Sekian dari saya, Nurul Herani. Terima kasih.